Shalom sahabat channel musik inspiratif, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan saya saat ini di podcast di channel musik inspiratif. Berharap semua teman-teman dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Teman-teman, tak bosan-bosannya kami hadir untuk memberikan inspirasi bagi kita semua dan berharap juga teman-teman terus mendukung channel ini untuk pada akhirnya boleh terus menghasilkan karya-karya yang memberikan inspirasi bagi kita semua. Nah, teman-teman, sahabat channel musik inspiratif yang saya kasihi, biasanya saya sendiri atau kadang-kadang memang ada narasumber, tapi sudah lama sekali memang saya sendiri biasanya di podcast saya. Tapi hari ini ada yang spesial. Memang kebetulan saya dikunjungi oleh adik saya, dan siapakah dia nanti kita akan berkenalan. Dan kira-kira cerita inspirasi apa yang bisa kita dapatkan bersama hari ini dari dia. Ikuti terus perjalanan kami di video hari ini, supaya ada banyak cerita yang mungkin bisa dibagikan dan teman-teman juga boleh mendapatkan inspirasi-inspirasi untuk terus melangkah dengan penuh harapan kepada Tuhan, melangkah tanpa ragu, melangkah dengan terus bersandar hanya kepada Tuhan. Nah, teman-teman, sahabat channel musik inspiratif, sekali lagi hari ini saya bersama seseorang yang bersama saya di studio ini. Dan sekali lagi terima kasih sudah datang hari ini. Luar biasa, kita akan berbagi inspirasi dan kira-kira siapakah dia. Nanti kita akan berkenalan dan ada banyak inspirasi yang nanti kita akan dapatkan. Tapi sebelum kita berkenalan, saya mau tanya dulu, gimana kabar? Baik. Wow, ini sekedar basa-basi atau memang benar-benar baik? Baik, Bang. Wah, luar biasa. Puji Tuhan. Nah, oke. Kita akan berkenalan dulu. Kira-kira siapakah dia dan dari mana, aktivitasnya apa? Mungkin boleh? Nama saya Saskia. Mungkin agak kencang. Nama saya Saskia Donia Seli. Saskia Seli. Oh, oke. Saya aktivitasnya sekarang seorang guru dan seorang mahasiswa di sekolah. Oh, masih kuliah tapi sudah juga ngajar. Iya. Wow, luar biasa. Oke, terus selain itu? Saya tinggalnya di Dapur 12. Dapur 12 itu di mana ya? Di Batu Haji. Di Batu Haji ya, di Batam ya. Udah jauh kali ya dari dapur 1 sampai ke 12. Banyak dapurnya, teman-teman. Oke. Nah, terus selain itu ada kegiatan apa lagi biasanya? Mengikuti pelayanan. Kebetulan Bapak seorang Tuhan, jadi pelayanan aktif di gereja. Oke. Nah, teman-teman, sahabat channel musik inspiratif, ini adalah Saskia. Kalau dari marga mungkin teman-teman yang di Batam pasti tahu Saskia Seli. Siapa yang bermarga Seli di Batam mungkin teman-teman tahu. Beliau adalah salah seorang hamba Tuhan, salah satu pendeta yang cukup dikenal di Batam. Hampir 15 tahun ada di PGW Kepri dan beliau adalah Bapak Pendeta Agripa Seli. Ini adalah putri beliau dan berarti aktif juga pelayanan di tempat Bapak. Aktif. Wow, luar biasa. Nah, selain pelayanan di gereja, ngajar, kuliah, apalagi mungkin ada kegiatan-kegiatan yang lain? Biasanya sih kalau misalnya ada waktu ikut seminar-seminar dan biasanya pimpin seminar di sekolah-sekolah. Wow, luar biasa. Kalau boleh tahu berapa sih umurnya sekarang? Saya sekarang usianya tahun ini 21 tahun. Baru 21 tahun, teman-teman. Tapi ternyata sudah banyak sekali aktivitasnya. Ini anak muda yang luar biasa. Masih kuliah tapi sudah banyak sekali aktivitas. Kamu nggak kepengen gitu main-main santai-santai dulu? Ngapain harus pusing-pusing ngurusin yang kayak gitu? Jadi guru, jadi aktif di pelayanan, aktif seminar dan lain sebagainya. Kalau kepinginnya sih pingin, tapi karena merupakan tanggung jawab seorang mahasiswa hamba Tuhan, jadi saya memang harus benar-benar. Wow. Gimana caranya membagi waktu supaya semua itu bisa dikerjakan? Membagi waktunya, ya kalau ada waktu, memang ada waktu luang, berikan waktu itu ya sebenarnya. Misalnya pagi kami memang saya ngajar, pagi saya ngajar. Jam berapa sampai ke jam berapa? Dari jam, saya berangkat dari rumah dari jam 6 pagi. Nanti pulang sampai di rumah itu jam setengah 5 sore, lanjut lagi nanti setengah 6 berangkat kuliah sampai jam 11. Begitu setiap harinya. Jam 6 sampai jam 11 malam, teman-teman. Adakah yang seperti itu di usia
seperti dia 21 tahun tapi sudah banyak sekali aktivitas. Ini sesuatu yang luar biasa nih. Ini mungkin bisa memberikan motivasi bagi kita, karena kebanyakan memang teman-teman seumuran kamu masih punya pemikiran yang lebih bagus santai atau tidur diam di rumah, orang tua yang masakin segala macam tinggal nikmati. Kenapa enggak seperti itu? Ya karena dibentuk dari orang tua yang benar-benar harus memiliki tanggung jawab. Jadi dalam kehidupan sehari-hari pun sudah dituntut memang harus memiliki tanggung jawab seperti itu. Apalagi lahir dari keluarga hamba Tuhan, jadi memang kita menjadi figur untuk jemaat dan untuk sekeliling. Jadi kita juga memang benar-benar harus belajar untuk bertanggung jawab dalam setiap kegiatan kita. Wow. Apa sih yang Kia pahami tentang tanggung jawab itu? Kalau misalnya yang saya pahami tentang tanggung jawab itu, ya kita sepenuhnya melakukan tugas kita tanpa ada rasa marah, ada rasa mengeluh, walaupun memang terkadang memang secara manusia memang ada seperti itu. Tapi kalau kita sudah melakukannya dengan sepenuh hati, apapun itu bisa kita lakukan. Oh, luar biasa. Teman-teman, tepuk tangan dulu. Ini luar biasa, anak muda yang luar biasa ini memberikan inspirasi bagi kita. Di usia 21 tahun sudah begitu banyak aktivitas dan juga paham betul seperti apa tanggung jawab, dan benar-benar bukan cuma sekedar paham tapi juga belajar untuk menjalankannya dalam segala segi. Kalau boleh tahu, Kia sekarang kuliahnya di mana? Saya kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Basom. STT Basom. Semester berapa sekarang? Sekarang semester 4. Oh, semester 4. Tapi sudah aktif luar biasa dalam kegiatan. Puji Tuhan sih. Oh. Terus ngajarnya ngajar di sekolah? Ngajar di Sekolah Theodor. Theodor ya. Jurusan apa kuliah? Saya kuliah jurusan teologi. Teologi. Berarti memang pengen jadi pendeta sama Tuhan. Ya seperti yang dilihat. Wah, teman-teman, ini luar biasa. Jadi Kia ini juga ternyata selain itu jago nari juga nih teman-teman. Jadi apa ya? Guru tamborin juga, pembina. Jadi kapan sih bisa membagi waktu supaya itu semua bisa kebagian? Membagi waktunya, kalau untuk tamborin kami latihan itu setiap Sabtu. Seminggu sekali hari Sabtu, dan itu kami memerlukan waktu sampai 2 jam. Karena memang dalam nggak mungkin dalam pelayanan kita tampil asal-asalan untuk Tuhan begitu. Jadi memang harus fokus. Jadi berarti hampir-hampir nggak ada waktu main lah ya, jalan-jalan sama teman-teman. Kalau waktu main, kalau ada luang waktu, saya pakai untuk main. Oh, luar biasa. Kalau ngajar mata pelajaran apa? Di sekolah, di TK, SD atau? Saya ngajar di TK. Oh, di TK ya. Luar biasa. Dari jam 6, akan jam 7 ngajar sampai nanti jam 4. Luar biasa. Nah, teman-teman sahabat channel musik inspiratif, ada banyak teman-teman yang luar sana yang ketika masih usia belia seperti ini lebih banyak berpikir atau mungkin lebih banyak menikmati apa yang disediakan oleh orang tua. Tapi kalau di usia 21 tahun ada yang sudah berpikir seperti ini dan punya tanggung jawab yang begitu banyak, ini sesuatu yang luar biasa, dan berpikir tidak ada salahnya bagi teman-teman untuk mengikuti ini, karena ini sesuatu yang luar biasa yang mendidik. Dan kira-kira harapan kita ke depan apa yang ingin kita capai di usia seperti ini, sudah begitu sibuk, apa yang dikejar? Oke, doakan ya teman-teman. Atau ada yang melamar, langsung saja. Apa langkahnya dulu, bapaknya. Oke, jadi harapan ke depan.
untuk menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan gitu. Apalagi dengan kesibukan pekerjaan, kesibukan kuliah, pelayanan yang ada ya di usia-usia sama seperti saya ini, sebenarnya memang benar tadi mengatakan kalau itu sebenarnya masih ingin cari jati diri gitu. Masih ingin cari kesenangan sendiri, masih mau menikmati, tetapi dididik dari orang tua yang memang harus belajar untuk tanggung jawab. Saya belajar banyak hal ya, dimana saya suatu saat saya juga dalam kehidupan saya nanti suatu saat ketika tidak bersama-sama dengan orang tua, saya sudah tahu bagaimana saya mengurus hidup saya, memanajemen hidup saya, memanajemen setiap aktivitas saya, apapun yang saya lakukan. Luar biasa nih. Ini sesuatu yang luar biasa teman-teman sahabat channel musik inspiratif yang ada di luar sana. Ada banyak hal yang sebenarnya masih bisa dilakukan di usia-usia seperti ini, tapi sudah berpikir berapa ribu langkah ke depan, itu sesuatu yang luar biasa, dan ini sesuatu yang mungkin perlu ditiru oleh teman-teman semua. Nah, Kia, di usia yang masih muda, tadi saya tangkap sedikit bahwa memang belajar untuk menghadapi semua yang Tuhan kasih itu dengan tanggung jawab. Kira-kira pergumulan apa sih yang Tuhan izinkan Kia alami? Kalau dikatakan pergumulan begitu banyak pergumulan ya. Salah satunya memang saya sempat kemarin waktu saya pernah kuliah di Kalimantan Barat. Di Kalimantan ya. Jadi kebetulan saya pernah kuliah di Kalimantan Barat. Dan sebenarnya saya kuliah di Kalimantan Barat itu bukan atas kemauan saya. Kalau dikatakan menjadi seorang hamba Tuhan memang harus dengan panggilan. Tetapi awal saya menjadi seorang hamba Tuhan memang jujur itu tidak mudah. Karena satu sisi saya berpikir orang tua saya memang hamba Tuhan, dan orang tua saya punya harapan penuh pada saya kalau misalnya saya itu harus menjadi seorang hamba Tuhan. Sampai pada saat saya SMA kelas 12, kelas 3 itu saya dapat jalur undangan untuk masuk ke universitas negeri, tetapi saya sia-siakan begitu saja. Kenapa tidak diambil? Kenapa tidak diambil? Karena saya merasa kalau misalnya saya mengambil itu tapi tidak ada dukungan dari siapapun, sama aja menurut saya. Berarti saya jalannya sendiri begitu. Jadi dukungan orang tua dan keluarga penting. Iya, hubungan orang tua dan keluarga sangat penting. Bukan hanya penting tapi sangat penting. Dan memang pada saat itu ada rasa kecewa, ada rasa marah seperti itu. Kenapa saya harus menjadi seorang hamba Tuhan? Tetapi beriring dengan waktu saya diproses Tuhan di kampus saya di Kalimantan Barat. Walaupun ada hal yang harus memang saya hadapi pada saat itu, saya terkena kista. Awal itu dokter prediksi itu kista 5x9 pada saat itu. Di usia yang masih muda, 20-an tahun, 20 tahun sudah kena kista. Iya, saya kena kista, dan memang jujur di usia anak muda seperti saya ini agak shock begitu. Rasanya tidak sanggup menghadapinya seperti itu. Sampai pada akhirnya saya harus balik ke Batam, dan saya berkomunikasi di Batam. Balik ke Batam karena penyakit itu. Karena penyakit itu. Dan banyak hal yang Tuhan izinkan kepada saya terjadi pada saat saya diproses melalui penyakit itu. Sampai akhirnya saya harus dibawa lari ke Kasa Medikal pertama sekali. Dari Kasa Medikal saya dicek sama dokter Dino pada saat itu. Jadi dokter katakan kista saya itu hanya selang dari 4 hari itu sudah 12 cm. Jadi 12 cm. Jadi saya agak shock sebenarnya, karena saya berpikir saya masih muda harus menghadapi pergumulan sebesar itu gitu. Tetapi orang tua saya bilang kalau misalnya kamu bisa melewati ini, berarti ada sesuatu sebenarnya yang bisa kamu lihat. Oke, nah mungkin sebelum lanjut cerita itu, Kia kan memang sejak dulu dari kecil sudah ikut Bapak melayani aktif di gereja dan melakukan segala sesuatu di gereja. Artinya paling tidak sudah berpikir bahwa memang segala sesuatu yang dikehendaki Tuhan sudah dilakukan.
Lalu ketika mengalami sakit ini kecewa nggak sama Tuhan? Tuhan saya ini kan sudah sejak dulu ikut Tuhan, layani Tuhan. Kenapa kok harus tiba-tiba kecewa nggak? Ada rasa kecewa secara manusia pasti ada. Kecewa itu ada. Dan tapi saya ngerasa kalau misalnya terlalu lama juga saya kecewa dengan saya hidup dengan Tuhan. Dan memang Jadi tidak ada alasan untuk kecewa dengan Tuhan. iya, tidak ada alasan untuk kecewa. Walaupun memang secara manusia ada begitu, kekecewaan itu pasti ada. Karena berpikir aku udah ikutin panggilan Tuhan loh, gitu. Kenapa harus Tuhan izinkan seperti ini sampai Nah, terus setelah itu, setelah ada di Batam, dirujuk ke rumah sakit, apa yang terjadi? dokter memang dari dokter Dino langsung sarankan ke dokter Gumilang di Otorita. Sampai di Otorita Batam, saya itu diprediksi dokter memang harus operasi. Dan waktu saya operasi, waktu saya ditentukan jadwal operasi, saya seharusnya nomor 50 sekian, dan itu harusnya dioperasi pada bulan April 2022 begitu. Tetapi itulah cara Tuhan menolong saya sampai pada akhirnya saya tuh diberikan jadwal dokter itu pada tanggal 8 Maret, yang katanya dokter itu susah ditemuin begitu, tapi paling di sini. Iya benar. Jadi itulah cara Tuhan membantu saya, menolong saya. Pada saat saya diberikan waktu untuk operasi pada tanggal 8, saya dikasih 2 pilihan. Pilihan yang pertama itu kista saya itu dikupas. Nah, dikupas tapi dengan satu dengan nanti kedepannya itu akan tumbuh lagi seperti itu. Ada risikonya. Iya, ada risikonya harus ditanggung. Selama 2 tahun itu kista itu akan tumbuh lagi. Dan yang kedua itu kista saya diangkat tapi indung telur saya diangkat. Secara perempuan itu nggak mungkin begitu. Saya masih gadis, saya maksudnya belum karena belum menikah. Iya, belum menikah, belum ini. Jadi rasanya kalau misalnya indung telur saya diangkat, suatu saat masa depan saya itu bagaimana Tuhan begitu. Memang saya sempat bertanya-tanya sama Tuhan. Dan itu keputusannya memang harus di hari itu begitu, tidak bisa nanti begitu. Jadi kebetulan saya karena berangkat dengan orang tua langsung memutuskan kista itu dikupas. Walaupun ada kemungkinan bisa tumbuh. Iya, walaupun itu resiko yang harus saya terima begitu, dengan keputusannya ada. Jadi beriring dengan waktu, memang mama saya dulu memang pernah kista, dan memang kata orang sih itu gen dari orang tua seperti itu. Tapi yang saya yang dalam pikiran saya, kalau Tuhan bisa sembuhkan orang tua saya, kenapa saya tidak bisa? Pasti mujizat untuk semua orang pasti ada begitu. Jadi kami berdoa puasa sama saya sebelum operasi. Sampai pada saat saya operasi, saya hanya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau misalnya hidup saya hari ini harus selesai, saya siap. Karena jadi saya tuh masuk ruang operasi itu pasti berpikirannya aneh-aneh begitu, sudah masuk ruang operasi. Dan pada saat saya operasi, itulah mujizat Tuhan yang menyatakan dalam kehidupan saya, yang seharusnya kista itu dikupas, jadinya kistanya diangkat tanpa harus mengangkat indung telur, dan indung telur saya aman. Itu mujizat yang memang saya rasakan dalam kehidupan saya, walaupun dengan beriring waktu harus banyak proses kehidupan yang harus saya lewati, tapi saya belajar untuk tetap berserah kepada Tuhan. Pergumulan yang sebenarnya begitu berat di usia yang masih muda, 20 tahun sudah mengalami pergumulan yang begitu berat sebenarnya. Kalau misalkan mereka yang sudah usia tua oke lah, tapi masih muda belum menikah, tapi sudah harus mengalami sakit seperti itu, lalu kira-kira apa yang diharapkan dari Tuhan? Setelah dioperasi, apakah memang sudah benar-benar selesai pulih dan kalau benar-benar pulih belum benar, karena saya harus kontrol 3 bulan sekali, dan memang prediksi dokter itu selama 10 tahun mendatang, selama 10 tahun mendatang saya harus kontrol. Tetapi saya memiliki iman kalau misalnya Tuhan sudah melakukan mujizat untuk saya,
berarti Tuhan juga pasti Iya, akan Tuhan tetap bersama. bekerja untuk menolong. Wow, luar biasa teman-teman. Itu sebabnya tadi teman-teman kalau ingat di awal tadi saya tanya gimana kabar, Kia jawab baik. Kadang-kadang jawaban kita baik itu ada dua kemungkinan, baik Kia udah sekedar untuk basa-basi, atau baik karena memang benar-benar baik, atau baik kita jawab baik walaupun dalam keadaan sakit kita tetap menjawab baik karena kita yakin Tuhan itu tetap baik sama kita. Jadi tiga kemungkinan itu sih. Ketika saya tanya gimana kabar Kia, Kia jawab baik, apa yang ada di pikiran Kia? Yang ada di pikiran saya sebenarnya dikatakan baik nggak terlalu baik, jadi karena apa ya, melihat kebaikan Tuhan yang dialami selama beberapa tahun belakangan ini itu sebenarnya penyertaan yang luar biasa. Sampai hari ini masih tetap yakin sama penyertaan Tuhan Sampai hari ini itu kita saya masih dan tetap akan yakin. mengatakan Luar biasa. Nah teman-teman, ini sesuatu yang luar biasa, sebuah cerita yang menarik. Di usia yang begitu muda Tuhan sudah percayakan begitu banyak tanggung jawab. Ternyata juga di balik setiap tanggung jawab yang Tuhan kasih sebagai mahasiswa, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pelayan, juga ternyata sebuah pergumulan yang begitu berat yang harus dipikul, yang ditanggung di usia yang begitu muda. Tetapi rupanya itu juga tidak membuat dia menyerah, berhenti melayani atau berhenti kuliah dan lain sebagainya, tapi malah semakin giat untuk melayani Tuhan. Apa yang dia pikirkan tentangnya? Kadang-kadang kan ada orang banyak ketika menghadapi tantangan seperti ya udahlah Tuhan, aku menyerah aja lah, putus asa, ya udah mau bilang apa, terima nasib, orang bilang. Kalau memang secara manusia sebenarnya rasa menyerah itu pasti ada, karena secara manusia juga saya sendiri di usia sekarang pun sebenarnya tidak sanggup menghadapi seperti itu. Dengan berbagai proses yang Tuhan izinkan terjadi itu banyak hal yang menurut saya sebenarnya sulit Tuhan. Harusnya saya tidak alami seperti ini, tetapi karena saya yakin atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya, bahwa ketika Tuhan telah menolong saya selama 21 tahun, berarti Tuhan yang sama akan memegang saya, menolong saya selama tahun-tahun yang selanjutnya. Jadi apapun yang saya alami, ya itu prosesnya Tuhan untuk mengajari saya bagaimana saya harus benar-benar setia. Ini anak muda di usia yang masih sangat muda tapi sudah banyak sekali hal yang luar biasa, dan justru mungkin karena ini Tuhan bawa untuk bisa kasih seminar, bawa kasih jadi berkat bagi banyak orang. Nah teman-teman, harapan saya melalui podcast kami hari ini teman-teman bisa mendapatkan sebuah inspirasi yang baik dari Kia, bahwa dalam kondisi apapun Tuhan tetap baik. Tuhan tetap pasti akan menyertai, baik ataupun buruk situasi kita tidak merubah Tuhan, tidak merubah seberapa baiknya Tuhan. Tuhan akan tetap baik bagi kita, entah itu baik ataupun buruk keadaan kita. Dan itu yang diyakini oleh Kia, dan sesuatu yang luar biasa. Dan setelah mengalami sakit seperti itu masih juga tetap melakukan aktivitas-aktivitas yang tadi, pelayanan, kuliah, ngajar, itu masih sampai hari ini. Sampai hari ini masih puji Tuhan masih melakukan. Wow. Jadi ketika nari, belajar tamborin, nari-nari, loncat-loncat, nggak ada pengaruh ke bekas operasi? Kalau dikatakan secara medis pasti ada pengaruh, tapi nggak mau menyerah sampai di situ. Masih panjang prosesnya lakukan. Cita-cita Kia ke depan? Cita-cita saya dan mimpi saya ke depan, saya ingin membangun suatu yayasan. Yayasan itu terdiri dari orang-orang yang terlantar, anak-anak di jalanan, dan mimpi saya kepingin anak-anak itu yang saya pimpin itu suatu saat menjadi anak-anak kebanggaan dari bangsa. Biasanya cita-cita yang mulia, teman-teman yang dengar ini doakan juga biar bisa tercapai apa yang menjadi keinginan dari Kia, ingin mendirikan sebuah yayasan untuk menampung orang-orang terlantar, membantu mereka, mendidik mereka untuk suatu saat mereka juga bisa membantu orang lain.
Nah, kira-kira apa yang Kia mau sampaikan kepada teman-teman di luar sana yang seusia Kia, yang mungkin masih memilih untuk lebih bagus tidur-tiduran santai di rumah nikmati fasilitas dari orang tua? Saya mau bilang di usia muda sekarang waktunya untuk kita berjuang. Jika suatu saat nanti orang tuamu tidak sanggup lagi untuk menghidupimu, kamu sendiri yang akan bingung. Jadi jika masih ada waktu sekarang untuk kamu berproseslah. Karena jangan mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain, tetapi harapkanlah apa yang sudah kamu miliki untuk masa depan. Yang bisa kamu hasilkan sambil kamu berjaya. Oke, Kia, luar biasa cerita inspirasinya hari ini. Di usia yang masih muda, Tuhan izinkan alami pergumulan yang begitu berat, sakit kista, bahkan sampai harus dioperasi, diangkat kistanya, tapi tidak pernah menyerah dan bahkan tetap setia melayani Tuhan. Dan ini harusnya menjadi tantangan bagi kita, karena ada begitu banyak orang kadang-kadang begitu dapat tantangan dikit saja langsung menyerah, tinggalkan Tuhan. Tapi Kia yang masih muda, usia 20-an tahun, tantangannya begitu berat, tapi masih tetap setia untuk mengikut Tuhan. Dan sampai kapan Kia yakin meyakini kebaikan Tuhan itu? Sampai Tuhan Yesus menjemput saya. Wow, luar biasa. Oke, satu lagi Kia. Kira-kira apa yang bisa Kia ceritakan kepada teman-teman di sana selain pesan-pesan yang Kia sudah sampaikan tentang anak-anak muda yang masih usia belia yang harusnya melibatkan diri dalam pelayanan? Untuk teman-teman di sana yang mungkin kita masih seusia, memang dalam melayani itu dikatakan, banyak orang yang katakan melayani itu hanya tugas seorang hamba Tuhan seperti itu. Padahal yang perlu kita ingat, kalau Tuhan kasih kita nafas kehidupan itu satu anugerah yang luar biasa. Banyak orang sakit di rumah sakit yang harus beli oksigen untuk dia hidup begitu. Kita yang sudah dikasih nafas kehidupan itu gratis begitu ya, gratis tanpa kita harus bayar. Tapi kita masih mau hidup bersantai dengan dunia kita sendiri begitu, tanpa melihat kepada Tuhan, melihat bagaimana Tuhan telah memproses kita. Seharusnya dengan setiap apa yang kita miliki itu kita berikan sepenuhnya kepada Tuhan, berikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk melayani. Memang melayani itu tidak mudah, hal yang tidak mudah untuk anak muda, karena banyak hal yang lebih enak di luar sana daripada melayani Tuhan. Jadi pesan saya, jika selagi masih ada waktu sekarang di usia mudamu ini kamu melayanilah Tuhan. Karena belum tentu suatu saat nanti ketika kamu sudah menikah, sudah berumah tangga, kamu bisa melayani. Wow, mantap. Sekali lagi terima kasih banyak Kia hari ini sudah berkenan mampir ke studio channel Musik Inspiratif. Luar biasa, tanpa sengaja memang mereka hari ini karena kebetulan libur main-main ke sini, dan akhirnya kita bisa dapatkan sebuah cerita inspiratif yang luar biasa yang menguatkan iman kita. Kalau ada di luar sana ada teman-teman juga yang mungkin mengalami pergumulan yang sama, punya sakit penyakit yang mungkin tak kunjung sembuh. Mungkin ada pesan Kia bagi mereka yang mungkin juga sedang mengalami sakit tak sembuh-sembuh. Kira-kira apa yang Kia mau sampaikan? Untuk teman-teman di luar sana yang mungkin lagi mengalami sakit penyakit, saya juga mengalami seperti yang kalian rasakan gitu. Kita sama-sama berjuang. Karena kalau kita nggak berjuang, siapa lagi yang mau berjuang lagi? Semangatin diri mereka sendiri. Banyak orang sekeliling saya yang selalu ingatin saya kalau misalnya yang bisa semangatin diri kita sendiri itu ya kita, siapa lagi, bukan orang lain seperti itu. Jadi kalau kamu mau berjuang, berjuanglah semampu kamu, selebihnya kasih sama Tuhan. Amin. Dan Tuhan bebas. Wow, luar biasa. Sekali lagi terima kasih Kia, luar biasa, Tuhan berkati. Hari ini sudah mampir di studio saya yang sederhana ini, dan berharap cerita inspiratif yang sudah dibagikan boleh memberkati kita semua, terutama juga boleh membangkitkan semangat kita dan juga teman-teman yang mungkin sedang ada dalam pergumulan sakit penyakit atau apapun masalah yang sedang dialami. Kiranya cerita dari Kia hari ini boleh membangkitkan semangat kita untuk terus berjuang. Kalau bukan kita yang menyemangati diri kita, siapa lagi? Dan tetap ingat bahwa
kondisi diri kita yang buruk, seburuk apapun itu tidak akan pernah berubah kebaikan Tuhan. Tuhan tetap baik sama kita, Tuhan tetap peduli sama kita. Itu sebabnya jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam kondisi apapun. Terima kasih banyak Kia yang sudah hadir hari ini, dan berharap kita bisa jumpa lagi dalam podcast selanjutnya, di sesi selanjutnya dengan cerita-cerita yang berbeda yang bisa memberikan inspirasi bagi banyak orang di luar sana untuk tetap kembali bersemangat menjalani hidup yang masih Tuhan percayakan. Nah, setelah ini mungkin kita akan lanjut podcast dengan teman-teman Kia yang lain. Nantikan teman-teman, kita akan mendapatkan banyak sekali cerita inspiratif yang akan menggugah semangat kita, menggugah hidup kita, hati kita untuk terus maju, terus melangkah, dan ambil tanggung jawab. Luar biasa, di usia muda Kia sudah memberikan teladan. Di usia yang masih 20 tahun, 21 tahun sudah begitu banyak aktivitas, bahkan kemana-mana untuk memberikan seminar, memberikan kesaksian, mengajari banyak orang, bahkan mendidik orang untuk tetap hidup dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati Kia. Kami doakan, saya doakan Kia sukses dalam studi. Mudah-mudahan selesai tepat waktu, cepat wisuda, lanjut S2, S3, lanjutkan pelayanan. Jangan pernah menyerah, yakin Kia pasti sembuh dan dipulihkan oleh Tuhan. Oke teman-teman, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan shalom. Sampai jumpa. Saat ku berseru